Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan.
mengutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami hati yang teguh dan kudus, pikiran yang baik serta hati yang gembira dan sungguh-sungguh melaksanakan kehendak-Mu. Berilah kami damai sejahtera supaya kami dapat bersukacita dalam lindungan-Mu. Ya Tuhan, kami hanya mengandalkan firman-Mu untuk melawan musuh-musuh kami. Oleh karena itu, lindungi dan kuatkanlah kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan ke-10 titah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin.
Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan aku menyembah, hidup dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Mari mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang mengampuni dosa kami orang-orang yang hina ini melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami orang-orang yang menyesali dosa di hadapan-Mu. Meteraikanlah ke dalam hati kami pengampunan yang telah Engkau perbuat bagi kami. Berilah Roh Kudus-Mu untuk meneguhkan iman percaya kami akan kasih setia-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami untuk melawan dosa dan godaan dunia ini, supaya dengan tulus dan ikhlas kami dapat menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan kudus kepadamu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Kita membaca epistel yang tertulis di kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca secara responsoria, dan di ayat yang terakhir atau ayat 13 kita sama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan Kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13 kita sama-sama membacakannya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup.
Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita renungkan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan serta renungkan bersama-sama. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perkenalkan saya Pendeta Robert Simajuntak, istri Boru Sitinjak. Kehadiran kami di sini di dalam ibadah kita, ibadah minggu kita hari ini adalah dalam rangka program pertukaran pelayan firman antara HKI yang ada di daerah 7 Pulau Jawa, Bali, Kalimantan dan daerah 12. Kami mendapat tugas melayani di gereja kita HKI Damai Bandung ini, dan amang pendeta kita, Pendeta Rio Nababan, melayani di HKI Pulau Mas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya berkenan menerima salam dari kami. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi hendak mengajarkan kepada kita dan menegaskan kepada kita bahwa Allah akan menghukum dan membinasakan setiap kejahatan. Dan Tuhan tidak ada ampun atas kejahatan. Namun sebaliknya Allah akan mengampuni dan menyelamatkan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi kekuatan kita. Boleh saja mungkin kita sedang berada di tengah-tengah komunitas atau kehidupan yang penuh dengan kejahatan kepada kita. Kita berusaha melakukan yang baik, namun kanan kiri kita berusaha mencemooh kita. Kita berusaha melakukan yang baik, tapi kanan kiri kita berusaha memfitnah kita, nyinyir kepada kita, dan lain sebagainya, hal-hal yang buruk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan hari ini, sore hari ini mau mengatakan kepada kita, Tuhan akan murka, akan membinasakan setiap kejahatan, tetapi Dia mengampuni orang yang berbuat benar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita tidak perlu membalaskan kejahatan itu sendiri. Karena juga firman Allah mengajar kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ketika kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tentu kita telah menempatkan diri kita menjadi sama dengan orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita. Maka apa bedanya kita? Sekalipun kita mau berdalih, kan dia yang duluan. Terserah apakah dia yang duluan, memulai duluan, tetapi ketika kita membalas, kita telah menjadi sama dengan mereka. Yang kedua, firman Tuhan mengajar kita, pembalasan itu adalah milik Allah. Maka ketika kita mengambil pembalasan itu, maka kita menempatkan diri kita merampas apa yang menjadi wewenang Allah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tentang ini bahkan Yesus mengajar kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang pengajaran ini menjadi pengajaran yang sangat sulit. Tidak mudah bagi kita manusia, tidak mudah. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat melakukannya di dalam Dia, sebagaimana dikatakan Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya hanya di dalam mengandalkan kuasa Yesus kita dapat melakukan pengajaran ini. Yesus mengajarkan kita, kasihilah bukan saja hanya saudaramu, tetapi kasihilah juga musuhmu. Kalau hanya saudaramu yang kau kasihi, apakah nilai lebihmu di situ? Apakah upahmu? Orang jahat di pinggir jalan sana juga melakukan itu. Di terminal sana juga melakukan itu. Orang-orang yang di pasar sana, bahkan di penjara sana, orang-orang jahat di dalam itu saling mengasihi. Nah, kalau hanya itu, apakah nilai lebih kita? Maka Yesus mengajarkan kita, aku mengatakan kepadamu, kasihilah musuhmu. Bahkan bila seterumu lapar, beri dia makan.
bila seterumu haus, beri dia minum. Bahkan berdoalah bagi musuh-musuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dan ini yang membuat kekristenan kita menjadi agama kepercayaan yang unik dan berbeda dari kepercayaan agama lain. Karena kita dipanggil mengasihi, bahkan berdoa bagi musuh-musuh kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka tentu kita mengharapkan dalam kehidupan kita, di dalam doa kita menjadi doa yang berkuasa. Sebagaimana Abraham berdoa syafaat, bahkan berdoa syafaat bagi orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora, yang terkenal dengan kejahatannya, yang terkenal dengan kebejatannya. Enggak tahu benar atau tidak, bahkan kata sodomi berasal dari kata Sodom. Perilaku kejahatan sodomi berasal dari kata itu. Karena memang di Sodom itulah praktek kejahatan seksualitas yang terjadi di sana. Luar biasa saudara-saudara, bahkan ribuan tahun yang lalu praktek itu sudah ada. Dan itu yang terjadi di sana. Dan Allah memandang itu menjadi sebuah kejahatan yang luar biasa. Dan Allah sangat membencinya. Sehingga Allah hendak memusnahkannya. Tapi Abraham berdoa bahkan bersyafaat bagi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita mengharapkan ada hal-hal yang baik dari orang-orang yang di sekitar kita, kita boleh terima. Ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita memerlukan sesuatu, kita mengharapkan itu. Tetapi tentu itu tidak serta-merta bisa secara otomatis bisa dipenuhi oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika kita mau mengharapkan seseorang atau siapapun mau berbuat baik kepada kita, tergantung dari apa? Tergantung dari seberapa dekat kita kepada mereka. Itu teh? Tergantung seberapa dekat kita kepada mereka. Kedekatan kita kepada orang lain, kedekatan kita kepada seseorang, kedekatan kita kepada teman kita akan menentukan buah kasihnya kepada kita. Baik juga atau tidak baik. Akan menentukan dia bermurah hati, bermurah kasih kepada kita atau tidak. Ditentukan oleh seberapa dekat kita kepada mereka. Orang-orang yang punya sahabat karib, memiliki hubungan sahabat karib, maka dia tidak akan sulit menerima perhatian, pertolongan, kemurahan hati dari sahabatnya. Begitu ya saudara-saudara? Pasti ya. Tapi kalau pertemanannya biasa-biasa saja, maka buah kasih yang kita harapkan pun, perhatian atau pertolongan pun barangkali juga akan biasa-biasa saja. Bahkan mungkin akan cenderung ketika kita meminta tolong dari mereka, maka akan ya mungkin mereka akan lebih cepat mencari alasan untuk menolak gitu, mencari alasan-alasan halus untuk menolaknya. Namun ketika kita memiliki kedekatan yang begitu dekat, maka tidak sulit bagi kita untuk menerima buah kasih perhatian mereka. Apa yang kita perlukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka demikian juga Abraham. Dia berdoa syafaat kepada Allah dan memang doanya tidak serta-merta atau tidak 100% dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mendengarkan doa syafaat Abraham. Doanya berkuasa. Memang pada akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh
Tuhan. Karena apa? Karena memang nilai minimal, angka minimal tidak terdapat. Sodom dan Gomora tidak bisa memberikan nilai minimal orang benar di Sodom dan Gomora. Abraham mencoba menawar mulai dari angka 50. Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang, ada 45 orang, ada 40 orang, ada 30 orang, ada 20 orang, bahkan yang paling terendah ada 10 orang di Sodom dan Gomora. Apakah engkau akan memusnahkannya? Allah berkata, tidak. Tapi sayangnya hukuman itu tetap dilaksanakan, dieksekusi. Karena apa? Karena 10 orang pun tidak terdapat orang benar di Sodom dan Gomora. Tidak ada. Yang ada hanya Lot, istrinya, dan 2 anak perempuannya. Itu pun di kemudian istrinya tidak percaya juga ketika sudah diperintahkan. Ketika kamu berjalan, jangan coba-coba menoleh ke belakang. Berjalanlah terus. Tapi istri Lot tidak mematuhinya. Tidak tahu apa sebabnya, mungkin penasaran dengan apa yang terjadi dengan kota Sodom dan Gomora, atau mungkin karena ada barang-barang berharga mungkin yang tinggal di sana, karena memang mereka tidak sempat membawa itu. Mereka hanya berangkat dengan apa yang ada melekat pada tubuh mereka. Akhirnya dia melirik ke belakang dan jadilah dia menjadi patung garam. Hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Tapi itu pun Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Kenapa? Karena kedekatan Abraham kepada Allah. Karena kedekatan Abraham kepada Allah. Karena Allah mengingat Abraham hambanya. Di mana Allah bergaul karib dengan Abraham. Maka sehingga permintaan permohonan Abraham di dalam doa diterima oleh Allah. Yaitu saudara Abraham, kerabat Abraham yaitu Lot dengan keluarganya diselamatkan dari malapetaka itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita semua yang hadir di sini berharap, bermimpi, menghendaki keselamatan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perhatian Tuhan, pertolongan Tuhan boleh kita miliki. Dan memang keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Allah. Keselamatan itu sudah tersedia saudara-saudara. Sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Dia mati. Dan kematian kebangkitannya itu menjadi keselamatan kita. Berkatnya yang tak terbatas itu, yang melimpah itu, sudah tersedia, disediakan bagi kita. Tetapi pertanyaannya saudara-saudara, atau yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kita memastikan keselamatan yang sudah dikerjakan itu, berkat yang tak terbatas yang sudah disediakan itu, kita pastikan kita memilikinya. Itu persoalannya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tiket untuk memperoleh keselamatan itu yang sudah dikerjakan, disediakan oleh Allah, memperoleh berkatnya yang melimpah, yang tak terbatas itu, supaya kita memilikinya adalah seberapa dekat kita kepada Tuhan. Seberapa dekat saudara kepada Tuhan. Seberapa akrab saudara kepada Tuhan. Seberapa karib persekutuan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jabatan saya sebagai pendeta, jubah saya yang hitam ini, jubah kependetaan saya ini, saya berdiri di mimbar ini berkhotbah, tidak menjamin bahwa saya dekat kepada Tuhan. Persembahan diri kita menjadi pelayan yang ikut serta melayani di tengah-tengah gereja juga tidak menggaransi, tidak menjamin bahwa kita dekat kepada Tuhan. Bukan itu. Uang materi yang mungkin boleh banyak kita berikan kepada gereja yang mau dipergunakan oleh gereja untuk segala sesuatunya, itu pun tidak menggaransi
bahwa menyatakan bahwa kita dekat kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib, Tuhan akan dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia. Khotbah kita minggu lalu, Yesus menghardik Marta. Karena apa? Karena oleh kesibukannya melayani di dapur mempersiapkan makanan minuman ketika menjamu Yesus, mengakibatkan dia dihardik oleh Yesus. Dan sebaliknya Yesus memuji Maria, karena ketika Yesus datang ke kampung mereka dan rumah Maria dan Marta berkesempatan dikunjungi, disinggahi oleh Yesus. Bagi Maria itu adalah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, yang mungkin tidak setiap saat bisa dia peroleh. Oleh karena itu dia pakai kesempatan itu sebaik mungkin. Dia dekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia duduk di bawah kaki, di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 atau 3 minggu yang lalu firman Tuhan mengajar kita, kasihilah Tuhan Allah dan hiduplah menurut jalan-Nya. Hanya ketika kita hidup di dalam jalan-Nya, kebenaran-Nya, dan kita senantiasa rindu akan firman-Nya dan menghidupi firman Allah itu dalam kehidupan kita, dan itulah tanda wujud nyata kedekatan atau rasa takut kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Itulah tanda kedekatan kita kepada Tuhan. Sebagaimana saudara-saudara dekat dengan teman saudara, sahabat saudara, maka tentu apa yang menjadi kehendak keinginan sahabat saudara, teman saudara atau kekasih saudara pasti akan perhatikan. Molongai boto na buru kab, buru 5 juta ate. Markana kita yang buru si mangucong. Molongai boto amang buru ko si mangucong na solo morohani na buru ko datung paso soto na solo morohana. Ido kan? Molo yang naholong do rohana tu na buruki lomoni rohana ido usahonon na. Sebaliknya juga demikian. Begitu juga ya. Kalau kita senantiasa membuat yang tidak baik kepada teman kita, sahabat kita, maka kita akan dijauhkan. Dia tidak akan bisa bertahan berlama-lama dengan kondisi yang demikian. Tetapi ketika kita menjadi sahabatnya, dia menjadi sahabat kita, maka kita akan memperhatikan apa yang menjadi kehendaknya, kesenangannya. Saudara-saudara, maka sekali lagi, sedekat apa kedekatan kita kepada Tuhan, maka itulah yang menjadi garansi bagi kita. Berkat Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan akan diberikan kepada saudara. Saudara punya mimpi besar, saudara punya angan-angan besar, saudara punya cita-cita besar. Bapak Ibu saudara ingat Yusuf. Yusuf bukan ayahnya Yesus, tapi Yusuf anaknya Yakub. Ingat saudara-saudara, bagaimana perjalanan hidupnya? Dia adalah seorang pemimpi. Itu kan? Itu tahaya kaito akalai. Saudara-saudara, Yusuf itu kan pemimpi. Betul enggak? Ya. Kitab Kejadian mencatat itu. Kitab Kejadian mencatat setidaknya 2 kali Yusuf bermimpi. Dan dalam mimpinya dia menjadi orang yang terutama di tengah-tengah keluarganya. Dan dia bermimpi menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang besar, menjadi seorang pemimpin. Bahkan saudara-saudaranya, abang-abangnya, dan juga ayahnya Yakub datang bersujud kepadanya. Itulah mimpi Yusuf.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah itu nyata dalam kehidupan Yusuf? Nyata. Kemudian apakah Yusuf dalam meraih mimpinya itu tidak punya kendala? Punya kendala luar biasa. Dia hampir dibunuh oleh abang-abangnya, saudara-saudaranya. Tidak jadi, tapi dia dijatuhkan ke sumur tua, ke sumur kering. Tidak cukup sampai di situ, dia diangkat dari sana, kemudian dia dijual kepada saudagar-saudagar Ismail. Dijadikan dia menjadi barang dagangan, menjadi budak. Saudagar-saudagar Ismail membawanya ke Mesir dan menjualnya kembali kepada orang Mesir. Jadilah dia menjadi budak di rumah istri, di rumah si Potifar, pegawainya Firaun. Awalnya dia baik di sana, sejahtera, tetapi oleh karena iblis merasuki istri Potifar, Yusuf di penjara Mesir. Tapi beberapa tahun kemudian dari penjara dia diangkat, dibawa ke istana Firaun dan diangkat menjadi Perdana Menteri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan tanpa persoalan, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa tekanan Yusuf dalam hal itu. Tetapi Yusuf yang adalah seorang pemimpi dan kemudian dia mimpinya terwujud karena apa? Karena dia mau berusaha mewujudkan mimpinya. Salah satunya dengan cara apa? Dia terus hidup benar di hadapan Tuhan. Seberapa besar dan berat pun tantangan yang dihadapinya. Semua penderitaan yang dialaminya tidak membuat dia menjadi putus asa, apalagi bersungut-sungut memberontak kepada Tuhan. Bahkan ketika pada akhirnya saudara-saudaranya pada akhirnya datang kepadanya dan mereka menyadari bahwa yang di hadapan mereka itu adalah Perdana Menteri Mesir yang tidak lain adalah saudara mereka, adiknya Yusuf. Mereka menyadari kesalahannya dan mereka bersujud berkata, kami tidak layak menjadi saudaramu. Jadikanlah kami budakmu, karena kami telah mereka-reka merencanakan berbuat yang jahat kepadamu. Kata mereka kepada Yusuf. Tapi Yusuf berkata apa? Benar abangku, benar saudaraku, memang kalian telah mereka-reka yang jahat, merencanakan bahkan membuat yang jahat kepadaku. Tetapi ternyata semua itu adalah cara Tuhan. Semua itu adalah pekerjaan Tuhan atau cara Tuhan untuk mendatangkan yang baik ini bagi kita. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dipendam, kudendamkan. Karena semua itu adalah jalan Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Roma, segala sesuatu mendatangkan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu, bukan saja hal yang baik, bukan saja pengalaman yang baik, tetapi bahkan pengalaman buruk pun, firman Tuhan katakan itu pun mendatangkan yang baik. Bagi siapa? Bukan bagi orang-orang yang menggerutu, bersungut-sungut kepada Tuhan. Bukan kepada orang-orang yang sebentar-sebentar putus asa, mandele, tapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka sekali lagi kedekatan kita kepada Tuhan akan menentukan kita memperoleh keselamatan itu atau tidak. Akan menentukan doamu akan berkuasa atau tidak. Doamu hanya akan berakhir sebagai untayan kata-kata, untayan kalimat demi kalimat yang keluar dari bibir mulut kita, atau kata-kata yang berkuasa. Ditentukan oleh seberapa dekat kita kepada Tuhan. Semakin dekat kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan semakin memperhatikan kita. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, diamlah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena sama seperti ranting menyatu di dalam pohon itu, maka dia dapat berbuah. Ranting yang terpisah dari pohon tidak dapat berbuah. Dia hanya akan menjadi ranting yang matang, yang masak. Kemudian orang akan pungut itu dan mencampakkannya ke dalam api.
Tetapi ranting yang menyatu dengan pohon itu, maka dia akan berbuah. Boleh saja di awal buahnya sedikit, hanya sebiji. Tapi yang punya kebun, yang punya pokok anggur itu yaitu Allah akan datang merawatnya, merawat ranting itu. Ulat-ulat, hama akan dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ranting itu tidak hanya berbuah satu, tapi berbuah 2, 3, bahkan berbuah lebat. Maka tinggallah di dalam aku. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apapun di dalam kehidupanmu. Kata firman Tuhan kepada kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sedekat apa kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam doa kita, doa permohonan kita, mohonkanlah kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati. Di dalam rasa hormat kita kepada Tuhan. Di dalam cara kita, sikap kita, menempatkan diri kita bahwa kita tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya, tidak sedikit orang berdoa, tidak sedikit orang Kristen berdoa, tapi dia di dalam doanya menempatkan dirinya seperti dia yang lebih hebat dari Tuhan. Sehingga yang terjadi apa? Doanya memaksa Tuhan untuk apa? Melakukan apa yang dia kehendaki, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka ketika sekali dia berdoa, tidak ada rasa terjadi apa-apa, 2 kali tidak ada apa, 3 kali tidak apa, udahlah, nggak ada ini, 3 kali berdoa nggak ada hasilnya. Yesus mengajar kita, berdoalah. Seperti apa? Dalam doamu mintalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukan jadilah kehendakmu kepada kehendak sorga. Datanglah kerajaanmu. Dan jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu Tuhan. Di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu Tuhan. Di dalam diriku seperti di sorga. Bukan dengan apa? Dengan meminta bahkan memerintahkan kita kepada Tuhan. Memerintahkan ke Tuhan untuk melakukan ini, buat ini, berikan ini, perbuat demikian, kerjakan ini bagiku Tuhan. Tidak. Tapi memohonlah dengan segala kerendahan hati. Sebagaimana Abraham. Dia memohon dengan segala kerendahan hatinya. Kita bisa lihat itu di dalam tutur katanya. Kita bisa lihat itu di dalam dialektikanya. Komunikasinya kepada Tuhan. Di hata-bata nak mengilik di hadapan di bata. Orang bijak berkata, ya, tangan meminta itu selalu di bawah, tidak di atas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi memohonlah di dalam kerendahan hati. Dan kemudian tekunlah di dalam doamu. Tekunlah di dalam doamu. Doa orang benar besar kuasanya bila dia yakin dengan itu. Firman Tuhan oleh Paulus katakan, tekunlah di dalam doa. Jugul hok kamu matangiang. Yesus juga mengajar kita, mintalah maka akan diberikan. Carilah, ketuklah. Dari kalimat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan kalimat yang hanya sekali, tetapi yang berulang-ulang, yang terus menerus. Dan itulah artinya bertekun. Tekunlah. Tekunlah. Bukan di mana kita penting, di mana kita perlu, maka kita datang kepadanya. Ketika kita tidak penting, kita tidak datang kepadanya. Itu sebabnya Paulus mengajar anak rohaninya, yaitu Timotius, anak muda itu.
ketika Timotius dia cenderung lebih rajin melatih tubuhnya, lebih rajin melatih fisiknya. Barangkali kalau di istilah sekarang ini lebih rajin dia nge-gym untuk menjaga postur tubuhnya biar proporsional, biar berotot, biar six-pack. Tapi Paulus berkata, Timotius, memang latihan badani itu baik, bagusnya itu. Tapi ingat, kegunaannya terbatas. Kegunaannya terbatas. Apa itu? Barangkali hanya untuk urusan tubuh saja, tapi tidak jiwa. Maka oleh karena itu aku berkata kepadamu, latihlah dirimu beribadah. Hatta-bata pasomal-somal. Biasakan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah artinya latihlah dirimu untuk taat. Latihlah dirimu untuk setia. Taat kepada Tuhan dan setia di jalannya. Dan itu adalah pekerjaan yang terus menerus. Tidak pekerjaan yang hanya ketika kita membutuhkan. Ketika kita memerlukannya. Beberapa gereja melakukan, bukan mau mengatakan itu tidak benar, tidak perlu atau tidak baik. Nah, ketika misalnya mau ujian kelulusan itu, ujian kelulusan bagi SD, SMP, SMA kan. Atau mungkin mengawali tahun ajaran baru. Maka semua yang mau ikut ujian, ayo datang kita beribadah katanya kan, diberangkatkan. Beribadah di gereja diberangkatkan. Bukan mau mengatakan itu tidak perlu. Bukan mau bilang itu salah, tidak perlu. Tapi yang penting mau kita ingat, yang penting mau kita camkan, kita ingat bahwa saudara-saudara adalah seberapa dekat, seberapa sering kita melatih diri kita untuk beribadah. Maka sekali tidak hanya ketika kita perlu, ketika kita butuh, ketika kita tersandung, ketika kita mengalami kesulitan, kita datang kepadanya, bahkan mungkin menangis. Tuhan, aku gak sanggup lagi. Sakit kali hatiku ini Tuhan, pacarku menduakanku katanya kan. Tapi waktu baik-baik sama pacarnya, tiba hari Minggu bukannya ke gereja bersama-sama, tapi pergi entah kemana-mana. Kan begitu. Ketika kita rajin membiasakan diri dengan ibadah, ketika kita mengalami pergolakan hidup, persoalan hidup dan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan katakan, perintahkan malaikatnya, Gabriel itu pergi dulu ke anak gadis itu, tolong itu. Dia itu anakku, dia itu rajin beribadah, dia sedang mengalami persoalan, tolong dia, bantu dia, bereskan masalahnya. Allah akan berkata demikian kepada malaikatnya. Tetapi ketika kita dibilang hangat enggak, dibilang dingin enggak iman kita, suam-suam kuku, kadang-kadang gereja bahkan lebih sering tidak gereja, lebih sering tidak ibadah. Kalau ibadah pun enggak bisa bertahan dari awal sampai akhir selesai ibadah. Kemudian sepanjang ibadah entah apa yang dikerjakan di tempat duduknya, tidak tahan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita mengalami persoalan, kita mengeluh dan kita mengadu kepada Tuhan dan kita nangis-nangis, Tuhan aku gak sanggup lagi, tolong aku Tuhan, gak tahan lagi aku. Maka Tuhan akan perintahkan malaikat, Gabriel itu pergi ke sana, dia gak sanggup lagi dalam hidupnya, dia gak kuat lagi. Jadi bagaimana? Udah cabut nyawanya. Tapi orang-orang yang membiasakan diri, melatih diri beribadah kepada Tuhan, maka doanya akan berbuah menjadi kekuatan yang luar biasa. Tekunlah dalam kerendahan hati dan juga di dalam ketekunan. Sebagaimana Abraham, dia tekun, bahkan kelihatannya dia sampai tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang? Bagaimana kalau ada 45 orang?
Bagaimana kalau ada 40? Bagaimana kalau ada 30? Bagaimana kalau ada 20? Bagaimana kalau ada 10? Itu terus menerus dia komunikasikan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana topik minggu kita, doa memohon keselamatan. Sebagaimana saya katakan tadi, keselamatan kita, berkat bagi kita sudah disediakan oleh Allah. Maka agar itu terwujud dalam kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang beroleh selamat. Menjadi orang-orang yang seperti Lut. Sekalipun kampungnya, tempat tinggalnya dimusnahkan oleh Tuhan. Ada bencana di sana, ada malapetaka di sana, tetapi dia diselamatkan dari itu. Maka bangunlah kedekatan kita kepada Tuhan. Maka itu akan ditentukan oleh seberapa dekat kita kepada Tuhan. Bukan hanya diri kita saudara-saudara, tapi bahkan keluarga kita. Seberapa dekat keluargamu, seberapa dekat keluarga kita hidup bergaul dengan Tuhan. Supaya kita memperolehnya. Dan ketika kita memohonlah kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Dan bertekunlah terus menerus di dalam kehidupan doa kita. Maka doa yang demikian akan membuahkan keselamatan dan berkat bagi hidup kita. Amin. Firman-Mu di sorga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu telah mengajar kami bagaimana sesungguhnya dan seharusnya kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Bagaimana supaya doa kami menjadi doa yang dahsyat, doa yang berkuasa, doa yang mendatangkan keselamatan bagi kehidupan kami. Doa yang senantiasa Engkau akan kabulkan seturut dengan rancangan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami telah belajar dari firman Tuhan. Ajarlah kami senantiasa agar kami membangun hubungan relasi yang begitu dekat senantiasa dalam hidup kami kepada Tuhan. Ada persekutuan mesra, ada persekutuan yang erat sekali dengan Tuhan. Dan kami boleh melatih itu dalam hidup kami. Membiasakan diri kami dengan hidup di dalam firman-Mu. Dan hidup setia dan beribadah dan taat kepada Tuhan. Hanya dengan demikian maka akan terjalin hubungan yang begitu erat antara kami dengan Engkau. Jadikan kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kerendah hatian sebagaimana hamba-Mu Abraham. Dan jangan biarkan Tuhan dunia ini, jangan biarkan gemerlap dunia, keindahan dunia ini Tuhan mengalihkan perhatian kami dari kehidupan doa.
Tapi biarlah kami senantiasa terus-menerus dalam ketekunan. Bukan saja hanya karena ada sesuatu, namun apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami terus-menerus hidup di dalam doa dan menjadikan Engkau sebagai perlindungan kami dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu ini kepadamu. Tuhanlah yang senantiasa menolong mereka dan menuntun hidup mereka. Oleh Roh-Mu menjadikan mereka menjadi pendoa-pendoa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga mereka akan mengalami kedahsyatan dari doa di mana Engkau bekerja di dalamnya. Dan lewat doa yang dahsyat itu Tuhan, yang menghadirkan keselamatan itu, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, apapun rancangan, apapun pekerjaan, apapun aktivitas jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang beribadah kepada Tuhan, Engkaulah yang menolong mereka dan Engkau yang menuntun mereka Bapa, sehingga mereka tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu yang menjadikan mereka menjadi kesukaan-Mu dan berkat-Mu tercurah bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa di sore hari ini atas berkat pengasihan-Mu yang telah kami terima hingga sore hari ini, atas kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami boleh datang kembali ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang telah menyapa kami di sore hari ini, yang mengingatkan kami ya Bapa, agar kami senantiasa boleh menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Angkat kami ya Bapa semakin dekat dengan-Mu, sehingga kami boleh memiliki keselamatan yang telah Engkau sediakan. Ajari kami ya Bapa untuk berbuat, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang telah menyampaikan firman-Mu, Pendeta Robert Simbanjuntak STH. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan kepada hamba-Mu. Berkati juga keluarganya ya Bapa, berkati pelayanannya ya Bapa. Kapanpun hamba-Mu akan kembali ke tempat pelayanannya ke Jakarta ya Bapa, biarlah hamba-Mu senantiasa dalam lindungan-Mu. Tuntun pimpin perjalanannya ya Bapa, berkati kendaraan yang hamba-Mu tumpangi sehingga boleh tiba di tempatnya ya Bapa dengan tak kurang suatu apapun. Bapa di surga, pada saat ini ya Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir di rumah-Mu yang kudus ini pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menuntun jemaat-Mu datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, memuliakan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati senantiasa ya Bapa kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka ya Bapa, juga keluarga dan anak-anak ya Bapa. Terlebih ya Bapa anak-anak kami, PNB, remaja yang hadir pada saat ini ya Bapa, yang mereka pada saat ini masih dalam pendidikan, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan juga bagi mereka ya Bapa. Bimbinglah mereka ya Bapa agar mereka senantiasa mempunyai semangat dan niat untuk belajar yang tinggi ya Bapa, sehingga mereka boleh mengetahui, mengerti akan setiap pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah mereka dan di tempat kuliah mereka ya Bapa. Apabila mereka mendapatkan kesulitan ya Bapa di dalam pelajaran, biarlah Engkau yang menolong ya Bapa. Berikan pengetahuan yang daripada-Mu pada anak-anak kami ya Bapa. Dan bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa, kiranya Engkau ya Bapa yang menunjukkan lapangan kerja bagi mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita dan mereka boleh menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarganya ya Bapa. Dan juga anak-anak kami yang sudah cukup umur ya Bapa, biarlah Tuhan yang tunjukkan jodoh yang terbaik bagi mereka, jodoh yang seiman, jodoh yang dapat saling mengasihi satu sama lain, sehingga mereka boleh membentuk suatu keluarga baru ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sudah berumah tangga ya Bapa, tetapi belum mempunyai keturunan. Bapa yang baik, kami memohon dengan segala kerendahan hati ya Bapa, biarlah Engkau berkati setiap kandungan istri yang sudah membentuk keluarga ya Bapa, biarlah mereka mendapatkan keturunan anak perempuan atau anak laki-laki sebagai pelengkap sukacita di tengah-tengah keluarga mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini pada jemaat-Mu yang sedang menghadapi persoalan atau pergumulan ya Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Bapa. Biarlah Engkau berikan jalan yang terbaik bagi mereka. Jangan biarkan mereka ya Bapa dalam keputusasaan, tetapi berilah mereka ya Bapa pengharapan agar mereka senantiasa kuat dan tangguh ya Bapa melalui setiap pergumulan yang mereka hadapi. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit ya Bapa, baik yang dirawat di rumah sakit maupun pemulihan di rumah ya Bapa. Terkhusus ya Bapa, kami berdoa buat Inang Nyonya El Sinaga Boru Nenggolan Opname di Rumah Sakit Santo Yusuf.
Bapak Jesse Naga Boru Hutasoit dalam pemulihan, Nyonya El Nainggolan Boru Purba dalam pemulihan. Bapa yang baik, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa memulihkan saudara-saudara kami ya Bapa. Biarlah Engkau berikan mereka kekuatan juga ya Bapa untuk melawan setiap rasa sakit yang ada dalam tubuhnya. Dan biarlah mereka boleh sabar ya Bapa di dalam proses kesembuhan mereka. Sehingga mereka dapat bersukacita, boleh lagi bersama-sama kami Bapa, boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh program gereja-Mu ini ya Bapa, terlebih setiap kegiatan ibadah yang akan dilakukan di minggu yang akan datang ya Bapa, dari mulai sermon perhalado, sermon guru sekolah minggu, penelahan Alkitab, dan juga belajar katekasi CD dan acara pertanyaan sektor, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau ya Bapa yang menghadirkan semua peserta, semua yang ambil bagian dalam kegiatan ibadah tersebut. Terlebih ya Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Bapa, agar mereka senantiasa rindu ya Bapa untuk menghadiri setiap pertanyaan yang dilakukan di setiap sektor ya Bapa. Engkau ingatkan mereka ya Bapa, Engkau ketuk hati mereka ya Bapa, agar mereka boleh ya Bapa mengikuti ibadah di setiap sektor masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa buat pertukaran mimbar daerah 7 dan daerah 12 pada hari ini, di mana yang melayani di gereja kami ini ya Bapa, Pendeta Robert Simanjuntak STH dari HKI Resort Bojong Menteng, dan juga pendeta kami, Pendeta Rio Nababan MTH melayani di HKI Pulau Mas, dan juga calon pendeta Joshua Sahat Manurung STH melayani di HKI Pos Pelayanan Cikarang. Biarlah semuanya boleh berjalan baik ya Bapa. Biarlah seluruh hamba-Mu yang menjalankan tugas pelayanannya di setiap jemaat ya Bapa boleh kembali ke tempat masing-masing ya Bapa dengan keadaan sukacita, boleh bertemu kembali dengan kami ya Bapa di tempat ini dengan tak kurang suatu apapun. Dan juga berkati ya Bapa setiap pelayanan yang mereka lakukan ya Bapa, biarlah itu boleh membawa sukacita bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa yang membimbing pemerintah kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah boleh negara kami ini aman dan sejahtera ya Bapa. Biarlah setiap kebijakan yang diambil pemerintah kami ya Bapa boleh membawa sukacita bagi masyarakat kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemimpin gereja-Mu ya Bapa dari pusat sampai ke jemaat ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati dari Eporus, Pareses, pendeta dan guru huria dan seluruh perhalado jemaat-Mu. Biarlah Engkau ya Bapa yang memberikan senantiasa kekuatan dan kesehatan ya Bapa untuk memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu ya Bapa. Bapa di surga, sebentar ibadah kami akan berakhir ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu gereja-Mu ini ya Bapa. Biarlah gereja kami ini boleh aman tanpa gangguan dari setiap kejahatan ya Bapa, sehingga kami boleh melakukan ibadah di gereja-Mu ini dengan sukacita. Kami berdoa Bapa buat seluruh pelayan di sore hari ini ya Bapa. Engkau yang memberkati ya Bapa. Engkau juga ya Bapa yang memberikan kami juga kesempatan di hari yang akan datang boleh melayani dengan segala kerendahan hati dan dengan segala sukacita. Terima kasih ya Bapa. Banyak hal yang kami mohonkan kepadamu ya Bapa, tapi kami tahu ya Bapa, Engkau maha mengetahui apa yang kami perlukan. Biarlah semuanya terjadi atas kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami, terlebih di sepanjang mengikuti ibadah ini ya Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai, sejahtera dan sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.